Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Berjumpa lagi di kelas matematika dengan saya Farih Mansur. Pada kesempatan kali ini ya sebagai ganti untuk pertemuan kita yang minggu lalu, kita sempat terputus di tengah jalan sehingga tidak dapat kita lanjutkan untuk materi kita di bab ini berkaitan dengan debit. Pada kesempatan malam hari ini waktu kita lumayan panjang, yaitu 90 menit untuk mengganti pertemuan yang kemarin, karena juga untuk mengejar UTS. Matematika ini sering ketinggal sekali karena gangguan-gangguan yang tidak kita inginkan ya. Namun sebelum saya memulai, terlebih dahulu saya akan menunggu teman-teman agar segera datang mengikuti pembelajaran saya di kelas ini. Saya coba hubungi lewat grup, semoga teman-teman bisa hadir. Baik, saya tunggu teman-teman dari kelas KPA. Semoga pada malam hari ini teman-teman bisa hadir. Walaupun tadi untuk Mbak Dwi izin sama saya karena ada keperluan yang tidak dapat ditinggalkan. Mungkin untuk teman-teman yang lain yang malam hari tidak berhalangan, saya harapkan bisa hadir untuk bisa belajar bersama-sama dengan saya di sini. Saya masih tunggu untuk beberapa menit ke depan. Kemudian setelah itu kita akan mulai bersama-sama.
Baik, saya akan mulai untuk kegiatan belajar malam hari ini karena sudah 5 menit berjalan. Namun ini masih tetap dari teman-teman KPA belum ada yang hadir sama sekali ya. Oke, nggak apa-apa, saya akan segera mulai. Terlebih dahulu buat teman-teman semua, seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan belajar pada kesempatan malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang debit. Oke, kita lihat bersama-sama ya. Kita belajar tentang debit, dan ini adalah kompetensi standar kompetensi yang akan kita capai. Ada standar kompetensinya, kemudian kompetensi dasarnya, kemudian indikator-indikator ketercapaiannya. Standar kompetensinya yaitu menggunakan pengukuran volume per waktu dalam pemecahan masalah. Dan ini nanti diambil kompetensi dasarnya yang lebih sempit lagi, yaitu mengenal dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan satuan debit. Ada satuan-satuan debit nanti yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang berikutnya yaitu diperinci lagi untuk ketercapaian yang akan kita bahas, yaitu indikator-indikatornya. Nanti diharapkan siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan satuan debit. Ya, ini nanti yang akan kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Untuk mempelajari materi debit itu ada materi prasyarat. Artinya materi prasyarat itu materi tersebut harus dikuasai terlebih dahulu sebelum kita masuk pada poin debitnya sendiri, ya kan. Ada dua materi prasyarat, yaitu berkaitan dengan volume ataupun isi, kemudian berkaitan dengan waktu. Nanti kita akan pelajari terlebih dahulu materi prasyarat. Karena tanpa kita mempelajari volume dan waktu, kita tidak akan bisa menghitung debit. Karena debit itu ada hubungannya dengan volume dan waktu. Ini yang perlu teman-teman nanti lebih pahami lagi di konsep ini, di pokok bahasan ini. Jadi debit itu punya materi prasyarat, yaitu volume dan waktu. Oke, kita pelajari untuk materi prasyarat yang pertama, yaitu berkaitan dengan volume ataupun isi, ya kan. Volume ataupun isi. Ini kalau bisa kita mungkin ada istilah yang lebih mudah ya, volume atau isi. Iya. Oke, jelek sekali ini. Ya, volume ataupun isi. Nah, kita lihat. Ini ada gambar apa, teman-teman? Saya yakin teman-teman tahu. Ini adalah sebuah kubus. Ya, kubus. Kubus ini untuk sisi-sisinya dia sama sisi. Kubus ini sama sisi. Untuk rumus dari kubus ya, volume dari kubus atau isi dari kubus ini, rumusnya adalah sisi kali sisi kali sisi, ya kan. Sisi kali sisi, ya kan, kali sisi kali sisi. Ini sisi yang satunya. Oke. Ya, sisi kali sisi kali sisi ini adalah rumus volume untuk kubus. Rumus volume untuk kubus. Sisi kali sisi kali sisi, atau biasa disingkat dengan S kali S kali S. Ya, S.
S, keterangan dari S, bentar. Keterangan S sama dengan sisi. Oke. Nah, ini adalah rumus untuk volume kubus ataupun isi kubus. Dan yang kedua yaitu balok. Nah, untuk menghitung balok yaitu rumusnya yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi. Kita bisa tuliskan di sini. Oke. Panjang sama dengan P kemudian dikali dengan lebar, ya lebar, ini posisinya lebar, bisa diketahui ya kalau panjang tadi ini dari sisi sini. Oke, stop sampai dengan ini. Oke. Kemudian untuk yang lebar itu dari posisi ini. Nah, ini lebar. Atau biasa disingkat dengan L. Kemudian yang sisi sebelah sini namanya adalah tinggi. Ini. Oke, itu adalah tinggi. Bentar. Saya tulis biar teman-teman lebih paham untuk mempelajari volume ini. Tinggi. Kita biasa sama dengan T. Oke. Jadi yang perlu teman-teman pahami dari ini ada sebuah perbedaan, ya kan? Ada sebuah perbedaan yaitu kubus dan balok. Kalau kubus itu dia sisinya sama, sedangkan balok itu sisinya berbeda. Oleh karena itu untuk rumus volume dan rumus balok juga berbeda. Kalau rumus kubus karena sisinya sama maka dia dikalikan 3. Sisi kali sisi kali sisi. Sedangkan balok itu dia memiliki panjang yang berbeda, ya kan? Sisinya tidak sama. Oleh karena itu rumusnya adalah dikalikan semua, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, misal ada soal, kan? Misal ada soal kayak gini. Contoh soal.
berapa volume kubus jika sisinya diketahui panjangnya 3 cm. Oke. Jadi cara menjawabnya adalah ini kalau kita yang dicari adalah sebuah kubus, ya kan? Kubus kemudian diketahui panjang sisinya adalah 3 cm. Maka kita dapat menjawab. Oke. Caranya menjawab adalah diketahui dulu. Nah, titik 2 S sama dengan itu kan, S ini artinya tadi adalah sisi, sama dengan 3 cm. Oke. Kemudian ditanya kedua V volume kubus sama dengan nah ditanya ini, kemudian kita jawab. Oke ya, kita copy aja. Ini kelihatannya nggak muat ini. Bentar. Saya copy, saya taruh di whiteboard. Ini biar teman-teman bisa paham. Oke. Ini contoh soal untuk volume. Jadi ditanya kemudian baru jawab. Jawab kedua, ditulis rumusnya. Rumus volume tadi adalah V sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Nah, tinggal V sama dengan sisinya tadi berapa? 3. Tulis 3 kali 3 kali 3. Kayak gitu. Jawabannya adalah V sama dengan 27 cm. Nah, ini ya. Jadi jawabnya, cara menjawabnya seperti ini. Ini contoh soal volume kubus. Contohnya kayak gini, sederhana sekali. Jadi jika diketahui berapa volume kubus jika sisinya diketahui panjangnya adalah 3 cm. Cara menjawabnya adalah kayak seperti ini. Diketahui, yang diketahui apa dulu? Yang diketahui adalah di sini panjang sisi. Panjang sisinya itu 3 cm. Maka ditulis ya, ditulis tiketnya ada S itu sisi yaitu 3 cm. Kemudian ditanya, yang ditanyakan apa? Volume, terus V, gitu kan? Kemudian ditanya, jawab. Rumusnya ditulis dulu, V sama dengan
S atau sisi kali sisi kali sisi. Kemudian yang sudah diketahui S nya tadi panjangnya adalah 3 cm, maka dimasukkan 3 kali 3 kali 3 yang hasilnya adalah 27. Jadi seperti itu, mudah sekali. Oke, ini sangat mudah sekali. Kemudian ada contoh kecil lagi, contoh untuk balok ya. Ini saya ambil agak sama aja. Misal ini balok ya. Kalau tadi kubus mudah sekali, balok pun juga tidak kalah mudahnya. Balok jika panjangnya 3 cm, kemudian lebar 2 cm dan tinggi 5 cm. Berapa volume balok jika diketahui panjangnya 3 cm, lebar 2 cm dan tinggi 5 cm? Cara menjawabnya sama kayak tadi, ditulis jawab. Oke. Untuk yang ini kalau sudah ini masih kurang, jawabannya belum lengkap, kemudian ditulis jadi volume balok adalah 27 cm. Ini harus ada kata ini. Kalau mulai dari diketahui sampai dengan ini, ya kan? Ya, dari diketahui dari yang saya blok ini adalah prosesnya. Proses untuk mencari volumenya. Kemudian kalau yang terakhir ini itu merupakan kesimpulan atau jawabannya. Ya, proses untuk mencari jawaban volume. Oke ya. Seperti itu. Mohon maaf ini terjadi lost connection. Jadi kita tunggu sampai terhubung terlebih dahulu ya. Seperti biasa ada gangguan. Semoga aja segera terhubung kembali.
masih belum tersambung, kita tunggu sebentar, semoga bisa segera tersambung dengan basicnya. Oke, sudah terhubung kembali, kita lanjutkan. Untuk mencari jawaban volume, caranya adalah seperti ini. Sama dengan mencari jawaban dari volume kubus. Jawab, kemudian diketahui dulu. Titik 2. Yang diketahui apa saja, coba kita lihat ya kan. Di sana ada panjang. Panjang tadi apa? Lambangnya adalah P. Sama dengan 3 cm. Kemudian yang berikutnya lebar, berarti L. Ya kan? Saya kasih ini aja keterangan ya. Lebar. Tuh, biar ingat untuk mempermudah. 2 cm. Kemudian ada tinggi T. Nah, tinggi sama dengan berapa? 5 cm. Oke. Kita udah dapat ini diketahuinya. Kita tinggal ditanya. Seperti ini. Setelah diketahui, ditanya. Yang ditanya apa? Volume V. Volume balok ya. Sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi. Itu yang ditanya. Kita turunkan, kemudian ditanya, jawab. Itu ya. Ditulis rumusnya. V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Setelah itu kita masukkan V sama dengan panjangnya berapa?
3. Kita tulis 3. Kemudian kali lebarnya berapa? 2, kita tulis. Kemudian kali lagi tingginya berapa? 5, kita tulis. Nah, V sama dengan berapa? 2 kali 3 sama dengan 6. 6 kali 5 sama dengan 30 cm. Nah, ditulis. Jadi volume balok adalah 30 cm. Oke, mudah sekali kan? Ini adalah contoh soal untuk rumus volume dan rumus balok. Ini yang paling sederhana sekali soalnya. Nanti bisa divariasi, ada beberapa rumus, ya kan? Ada beberapa rumus, nanti bisa divariasi. Rumus balok nanti ada. Misal itu udah diketahui volumenya, kemudian panjangnya diketahui, lebarnya diketahui, ternyata tingginya tidak diketahui. Yang dicari adalah tingginya. Maka nanti ada caranya, ya kan? Ada caranya. Oke. Itu contoh kecilnya dulu. Kita masuk ke slide yang berikutnya. Kita lihat di slide yang berikutnya. Kita mengenal tangga satuan volume. Ya, mohon maaf, bukan tangga nada ya, tapi tangga satuan volume. Ya, tangga satuan volume ini dimulai dari kilometer kubik sampai dengan milimeter kubik. Setiap dia turun, maka dia dikalikan dengan 1000. Setiap satu kali turun, dia dikalikan 1000. Ya. Setiap satu kali turun dikalikan 1000. Kalau dari kilometer turun ke hektometer, maka dia 1 juta. Mohon maaf, 1000, kan turun 1000. Kalau dari kilometer turun ke dekameter, dia turunnya sebanyak 1 juta. Oke, mohon maaf teman-teman, lost connection kembali. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Ini sudah nyambung. Jadi mohon maaf, tolong saya mohon dimaklumi karena memang jaringan di tempat saya ini sangat lemah sekali. Oleh karena itu kita sedikit terganggu untuk materi ini. Putus nyambung seperti itu, tidak apa-apa ya. Oke. Kita masuk pada tangga satuan volume. Saya ulangi lagi untuk tangga satuan volume.
Karena ini satuan kita adalah volume, itu adalah kubik ya. Maka nanti kita pakainya adalah kubik. Oke. Jadi ada tangga nada mulai dari kilometer sampai dengan milimeter. Setiap turun tangga maka dia dikalikan 1000. Setiap turun tangga dia dikalikan 1000. Dari kilometer ke hektometer maka dia dikalikan 1000. Berarti 1 kilometer kalau dirubah menjadi hektometer maka dia adalah 1000. Contohnya seperti ini. 1 km ya, per 1 km kubik itu sama dengan 1000 km kubik. Nah, ini contohnya. 1 km kubik itu sama dengan 1000 km kubik. Karena ini kan dia pangkat 3. Maka ketika dia turun dia dikalikan 1000. Ini kalau turunnya ke HM. Kalau misal turunnya ke yang berikutnya, ke DM, oke ya. Bentar. Satu km. Oke, pelan-pelan aja. 1 km kubik itu sama dengan 1 juta 123.123 ya. Jam ya, DK ya, DK meter kubik. Nah, kok dia 1 juta? Kenapa? Karena dia turun 2 kali, turun tangga 2 kali. 1 2 dari kilo turun 1 2, maka dia dikalikan dengan 1 juta karena turun 3 kali, dan seterusnya ketika itu sampai dengan milimeter, ketika dia turun sampai dengan milimeter. Nah, 1 meter kubik itu sama dengan 1 kiloliter. Nah, ini artinya adalah kiloliter. KL atau kiloliter. Kiloliter. Sedangkan kalau desimeter kubik itu sama dengan liter. Kalau sentimeter kubik itu mililiter ataupun cc. Ya, karena ukuran kan ada yang cc itu kan. Kemudian yang paling rendah adalah milimeter kubik. Ini yang perlu teman-teman ketahui di sini. Nah, jika kebalikannya bagaimana? Jika dia dari milimeter kubik menuju ke yang paling tinggi, itu dia dibagi dengan 1000 ya, 1000. Kalau dari milimeter ke sentimeter, ya milimeter kubik ke sentimeter kubik,
itu hasilnya berapa kira-kira? Kita beri contoh. Misal ya, saya contohnya seperti ini, di sini aja. 1 milimeter kubik ya, pangkat 3 dan pangkat 3 itu pangkat 3 itu sama dengan, kalau dibuat ke ini ya desi ya, ke desimeter, berarti dia adalah 0,001. Jadi di belakang komanya 3, karena ini kan 3 dibagi dengan 1000 desimeter kubik. Nah kayak gini ya, 0,001. Gampang sekali kan? Kayak gini. Kalau misal dari mili dibuat, ini mohon maaf, ini bukan mili ke desi ya, ini mili ke senti. Kemudian kalau buat 1, saya ulangi lagi, mili ke desi berarti 1 juta ya kan. 1 mili kalau kita buat ke ya, sama dengan kita buat ke desi berarti 0, naiknya berapa? 6 ya, 6 kali. Berarti kita hitung 1, 2, 3 titik 1, 2, 3. Nah, desimeter kubik. Nah, kayak gini caranya. Jadi mudah sekali. Kalau dia turun itu dikalikan dengan 1000, tapi kalau dia naik itu dibagi dengan 1000. Dibagi 1000. Artinya apa? 1 dibagi dengan 1000, 1 dibagi dengan 1 juta, 1 dibagi dengan 1 miliar, dan lain sebagainya sampai dengan atas. Tinggal dihitung aja nolnya. Kalau ini nolnya 3, kalau ke atas nolnya 6, kalau ke atas lagi 9, kalau ke atas lagi 12, atas lagi 15, ke atas lagi 18. Ya, terakhir di 0,18. Tinggal dihitung aja sampai 0,0000018 gitu ya. Yang terakhir 1 pas di 18-nya itu. Yang ini juga sama ya kan, nolnya ke belakang ada 18 terakhir. Oke, saya yakin udah paham. Dan yang paling perlu diketahui juga ada persamaan ya kan. Kalau meter kubik itu sama dengan kiloliter ya kan. Kalau yang desimeter kubik itu sama dengan liter. Jadi 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter. Oke. Sedangkan 1 cm kubik itu sama dengan 1 mililiter ataupun dengan 1 cc, itu sama. Oke. Ya. Ini yang menjadi sebuah perbedaan tersendiri, dan teman-teman harus paham semua di sini karena ini sebagai prasyarat nanti untuk menghitung sebuah debit. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Ya, ini keterangannya tadi. Contohnya juga. Jadi 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter. Udah jelas sekali. Udah ada ya di sana di tangga tadi. Kemudian 1 meter kubik itu sama dengan 1 liter. 1 kiloliter
1 kiloliter itu sama dengan 1000 liter. Kan tadi kilo. Kalau tadi kan satuannya pakainya M. Kalau ini nanti tinggal diganti L aja belakangnya. KL, HL, DAL gitu kan. Kemudian L, DL, CL dan berikutnya. Oke ya. Kayak gini, mudah sekali. 1 cm kubik tadi sudah ada, bisa dilihat ya. Oke, kalau volume kita sudah pelajari bersama-sama, kita sudah mencoba untuk memahami untuk volume, baik itu volume kubus maupun volume balok. Kemudian ada tangganya juga, ya kan? Ada tangganya yang ukurannya adalah kubik. Volume itu ukurannya adalah kubik. Jadi tadi ada sentimeter kubik kayak gitu ya. Kurang tambahan kubik tadi. Kemudian yang berikutnya adalah waktu. Kita harus tahu mulai dari yang paling kecil sampai dengan yang paling besar. Kita lihat di sini 1 menit itu sama dengan 60 detik. Ya. 1 menit itu sama dengan 60 detik. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Sedangkan 1 jam kalau dibuat detik itu adalah jumlahnya adalah 3600 detik. Oke, terjadi lost connection kembali ya teman-teman. Mohon maaf, ini betul-betul mohon maaf karena sering terputus jaringannya. Semoga segera bisa terkoneksi lagi ini biar teman-teman bisa memahami materi matematika ini. Iya, kita lanjutkan kembali. Jadi 1 jam itu adalah 3600 detik. Kita udah tahu 3600 detik. Karena 1 jam itu 60, ya kan? 60 menit. Kalau 60 menit berarti dikalikan, ya kan? Karena dibuat detik ini dikalikan. 6 kali 6 gitu kan? 6 kali 6. 36. Sedangkan 1 detik itu sama dengan 1/60 menit. 1 detik itu 1/60 menit. Ya, 1/60 menit. Karena ini dibalik kan dia detik. Ya, detik menit, detik menit. Jadi dia ditaruh di bawahnya. Serat kayak gitu. 1/60 menit. Kalau 1 detik dibuat jam gitu kan, 1 detik dibuat jam itu dia adalah 1/3600 jam ya. 1 detik itu 1/3600 jam. Kalau 1 menit itu adalah 1/60 jam. 1 menit itu 1/60 jam. Kalau 1 menit, ini kan dibuat detik tadi. Detik jam, detik jam. Detik jam, menit jam, detik menit. Detik menit, detik jam, menit jam. Tinggal dibalik aja ya kan. Kalau detik menit, ini detik menit berarti dia 1/60 menit. Kalau detik jam ya, detik jam,
dia 1/3600 jam. Kalau menit jam, menit jam, dia adalah 1/60 jam. Ini patokannya. Oke, kalau kita sudah menguasai tadi untuk materi prasyarat dari debit, maka kita sudah bisa mempelajari debit itu secara utuh. Ya, mempelajari debit secara utuh. Oke, kita lihat coba. Ya, diperhatikan. Ini ada gambar sebuah keran. Nah, keran itu dibuka kecil. Ya, tidak full membukanya, keluarlah air dia statas demi statas, ya, sedikit demi sedikit kayak gini. Kemudian yang satu ada keran dan dia dibuka secara full, dia dibuka full, airnya keluarnya banyak sekali, ini keluarnya banyak. Nah, untuk bak mandi yang sama ukurannya, mana yang akan lebih cepat terisi penuh kira-kira? Saya yakin teman-teman semua ini pasti akan menjawab keran yang terbuka lebarlah yang akan lebih cepat terisi penuh, ya kan? Karena dia digunakan untuk mengisi bak yang ukurannya sama. Bak itu pasti ukurannya kalau tidak balok ya kubus, gitu aja. Kalau tidak balok ya kubus ukurannya. Misal dia dibuat ukuran kubus, pasti yang dibuka lebar kerannya ini lebih cepat terisi. Dia itu lebih cepat terisi. Waktunya pun juga lebih cepat, ya kan? Lebih cepat. Oke, itu untuk gambar yang pertama. Nah, ini juga ada tempat untuk mencuci piring, kemudian orang mengisi bensin, ya, alat mengisi bensin, kemudian ada air terjun. Saya yakin teman-teman ini pasti sudah pernah melihat hal ini semua. Nah, debit itu ada kaitannya dengan ini, hal-hal yang seperti ini. Ini adalah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, ini ada infus. Nah, dari gambar-gambar tadi kita dapat tarik kesimpulan debit itu merupakan banyaknya zat cair yang mengalir per satuan waktu. Jadi dia adalah besar kecilnya zat cair yang ada dalam suatu tempat per satuan waktu. Contohkan tadi itu kan, misal ada seorang ngisi pom bensin, mau ngisi bensin, ya kan, ada seorang ngisi bensin di pom bensin kayak gitu. Maka itu kan dilihat ada banyak sedikitnya zat cair yang mengalir ke dalam tangki motor ataupun tangki mobil, ya kan. Tangki motor atau tangki mobil itu pasti berkaitan dengan waktu, ada satuan waktu. Kira-kira membutuhkan waktu berapa lamakah dalam pengisiannya tersebut. Ketika dibuka lebar sedikit, ya kan, itu pasti ada perbedaan waktu. Mungkin kalau yang dibuka lebar gitu kan, yang dibuka sangat lebar sekali, itu membutuhkan waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan yang hanya dibuka sedikit, status demi status. Mungkin yang lebar itu cukup setengah jam untuk memenuhi bak mandi, tapi yang status demi status mungkin bisa berjam-jam ya. Oke, ukurannya mungkin bisa sampai 2 jam 3 jam baru penuh. Oke, terjadi lost connection lagi teman-teman. Kita coba tunggu lagi, semoga
bisa cepat terhubung. Oke, kita tunggu koneksinya. Semoga bisa terhubung lagi dengan Wizik di sini. Sangat lemah sekali ini. Selalu merah warnanya. Masih belum bisa terhubung. Oke, kita lanjut kembali. Ini sudah terhubung. Jadi debit itu merupakan banyaknya zat cair yang mengalir persatuan waktu. Tadi sudah dicontohkan di sana ada banyaknya. Ada kran yang dialirkan ke bak ya dengan ukuran yang sama. Tapi yang satu kran dibuka secara utuh full, tapi yang satunya dibuka sedikit. Maka nanti pasti ada perbedaan waktu penuhnya bak tersebut. Nah, itu yang dikatakan dengan debit. Oke. Jadi rumus debit itu adalah volume dibagi dengan waktu. Volume tadi kita sudah pelajari ya kan, volume ataupun isi kita sudah pelajari di awal. Ada volume kubus, ada volume balok. Kalau volume kubus tadi rumusnya adalah sisi kali sisi kali sisi, sedangkan rumus volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Kalau tadi waktu kita sudah pelajari sedikit ya kan, kalau dari menit dibuat detik berapa, kalau dari menit dibuat jam berapa, kalau dari jam dibuat detik berapa ya kan. Kalau tadi 1 menit itu sama dengan 60 detik ya kan. Kalau satu atau 1 menit, 1 detik itu sama dengan 60 menit. Kalau 1 jam sama dengan
60 menit. Kalau 1 jam itu sama dengan 3600 detik. Nah, kayak gitu. Itu adalah rumusnya. Ini kita bisa lihat sama-sama yuk. Ada rumus segitiga di sini. Volume, debit, waktu. Volume, debit, waktu. Kalau kita mau mencari volume, ya mencari volume ini yang paling atas, itu artinya adalah debit dikali dengan waktu. Kalau kita mau mencari debit, volume dibagi waktu. Kalau kita mau mencari waktu, volume dibagi debit. Nah, kayak gini. Jadi gampang sekali. Jadi nanti di pertanyaan itu nanti tidak hanya debit aja yang dicari, tapi bisa jadi volumenya yang dicari ataupun waktunya yang dicari. Dengan menggunakan rumus segitiga ini gampang sekali. Tinggal kalau mencari volumenya yang ditutup itu kan. Yang kelihatan apa? Debit dan waktu. Berarti debit kali waktu. Kalau yang di bawah ini dikali. Kalau nanti yang kelihatan atas dan bawah berarti dibagi. Yang atas dibagi yang bawah. Ini sederhana sekali rumusnya. Debit sama dengan volume dibagi waktu. Jika yang dicari adalah volume, maka debit dikali waktu. Jika yang ditanya adalah waktu, yang dicari adalah waktu, maka volume dibagi debit. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh soal. Nanti jadi teman-teman bisa menghitung ataupun cara menyelesaikan soal ini. Ini contohnya. Ayah mengisi sebuah bak mandi yang bervolume 500 desimeter kubik. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ingat tadi ya, volume. Ada desimeter kubik. Nah, desimeter kubik. Selama 4 jam. Nah, ini satuannya dilihat. Satuannya adalah jam. Debit aliran air yang mengalir ke bak mandi adalah, berarti yang dicari ini adalah debit. Ini yang dicari dia adalah debit. Oke. Cara menyelesaikannya bagaimana? Diketahui dulu volumenya tadi 500 desimeter kubik. Waktunya adalah 4 jam. Oke, waktunya 4 jam. Ditanya adalah debit. Ditanya sama dengan debit. Kemudian kita masuk ke rumus debit. Itu rumusnya adalah volume dibagi dengan waktu. Volume dibagi dengan waktu. Oke, kita masukkan volume tadi berapa? 500 desimeter kubik dibagi dengan waktu, yaitu 4 jam. Jadi hasilnya adalah 125 desimeter kubik per jam. Jadi per jamnya itu 125 desimeter kubik ketika ngisi air tadi ke dalam bak, ya. Jadi per jamnya itu dapat 125 desimeter kubik. Desimeter kubik tadi masih ingat? Kalau desimeter itu sama dengan apa? Liter atau kiloliter atau berapa tadi? Masih ingat? Oke.
nanti kita akan lihat di belakang ya. Ada. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Iya, ini berkaitan dengan donor darah. Pakainya adalah sisi. Nah, ini sudah mulai campuran. Kakak melakukan donor darah di PMI. Darah kakak yang akan didonorkan adalah sebanyak 250 cc. Ya, 250 cc. Kakak melakukan donor darah selama 10 menit. Nah, debit aliran darah kakak yang ditanya adalah debitnya, berarti ini ya. Kita masukkan. Iya. Diketahui volumenya tadi yaitu 250 cc dan waktunya adalah 10 menit. Maka kita masukkan rumus debitnya adalah volume dibagi dengan waktu. Kita masukkan sama dengan volumenya adalah 250 cc dan waktunya adalah 10 menit. Maka hasilnya adalah 25 cc per menit. Itu adalah hasilnya. Jadi per menit ya, setiap menitnya itu adalah 25 cc. Per menitnya 25 cc ini. Oke, debit. Jadi gampang sekali ya. Tinggal memasukkan angka saja. Yang penting teman-teman paham yang diketahuinya. Volume, waktu, dan lain sebagainya itu harus paham terlebih dahulu. Ini adalah contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, pom bensin. Saat pergi ke Malang, kakek mampir ke SPBU untuk mengisi bensin mobil. Pada SPBU tertulis debit aliran bensin 2,4 liter per menit. Kakek mengisi selama 8 menit. Banyak bensin yang diisikan ke dalam mobil kakek adalah, nah, ini debitnya sudah diketahui. Ini adalah contoh soal yang ketiga, model yang terbaru. Tadi adalah rumusnya kan ada segitiga itu kan. Nah, ini kita lihat pembahasannya coba. Diketahui debitnya 2,4 liter per menit. Ya, satuannya dia menggunakan liter dan menit. Kemudian waktunya dia 8 menit. Oke. Ditanya di sini, dilihat banyaknya bensin yang diisikan ke dalam mobil kakek. Banyaknya bensin berarti isinya ya kan, isi, volume. Yang ditanya adalah isi ataupun volume. Tadi secara rumus segitiga ya kan, rumus segitiga kan udah dapat diketahui tadi untuk rumus segitiganya. Kayak gini tadi. Untuk mengingat-ingat kembali, ini dibagi. Oke, bentar. Oke. Ya, enggak sama-sama dikit enggak masalah. Ini adalah untuk rumus debit. Bentar. Ini dia debit. Kemudian bentar, itu debit. Dan ini
waktu. Dan yang ini adalah volume. Ya, kita lihat di sini. Berarti yang ditanyakan adalah volume. Volume berarti yang atas, ya kan? Atas berarti tinggal yang bawah aja, yaitu debit dibagi dengan waktu. Nah, mohon maaf, bukan dibagi, debit dikali dengan waktu. Kalau yang tanya volume adalah debit dikali dengan waktu. Nah, kayak gini rumusnya. Kalau yang dicari debit, volume dibagi dengan waktu. Kalau yang dicari adalah waktu, maka volume dibagi dengan debit. Oke, itu untuk mengingat-ingat kembali segitiganya ya. Maka kita masukkan, berarti 2,4 dikali dengan 8. Hasilnya adalah 19,2 liter. Karena dia menggunakan satuannya adalah liter, maka hasilnya adalah 19,2 liter. Oke. Ini adalah kalau mencari volume. Mudah sekali kalau mencari volume seperti ini. Ini contoh yang keempat. Oke, bak mandi. Nah, sebuah bak mandi berbentuk balok dengan ukuran 80 kali 80 kali 100 akan diisi air hingga penuh. Debit aliran keran 8 liter per menit. Ya, liter per menit. Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bak mandi adalah, yang dicari adalah waktu. Oke, waktu. Maka bagaimanakah cara penyelesaiannya? Kita lihat dulu. Volume. Oke ya, volume. Kita cari volume dulu. Karena yang diketahui adalah sebuah balok, ya kan, balok. Balok tadi rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. 80 yang pertama ini adalah panjang, 80 yang kedua adalah lebar, dan yang terakhir adalah tinggi. Jadi panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 80 cm, lebarnya 80 kali 80 cm, dan tingginya adalah 100 cm. Maka volume dapat diketahui, yaitu 80 kali 80 kali 80 80 kali 80 kali 100, yang hasilnya adalah 640.000 cm kubik. Karena ini kan pakainya cm satuannya. Kalau satuan untuk volume adalah kubik. Satuan untuk volume adalah kubik. Maka cm ini kita lihat dalam tangga volume tadi. Ya, dalam tangga volume. Sentimeter itu nanti harus dirubah ke dalam liter, ya kan? Sentimeter diubah dalam liter. Kenapa harus diubah ke liter? Karena ini debitnya dia adalah satuannya, dia menggunakan liter per menit. Ya, dia menggunakan liter. Maka dia harus disamakan satuannya, yaitu liter. Sentimeter kubik, ya kan, sentimeter kubik itu kita buat ke liter. Kalau kita buat ke liter artinya apa? Kita buat ke desimeter, karena desimeter itu sama dengan liter. Desimeter itu sama dengan liter.
Maka hasilnya adalah 640 desimeter atau sama dengan 640 liter, karena desimeter kubik itu sama dengan liter. Kemudian debitnya adalah liter per menit. Sudah ada di situ. Yang ditanyakan adalah waktu tadi dengan menggunakan rumus segitiga. Kalau mencari waktu berarti rumusnya adalah volume dibagi dengan debit. Volumenya sudah kita cari, kita udah dapatkan, yaitu 640 liter. Kemudian debitnya juga sudah diketahui, yaitu 80 liter per menit. Maka sama dengan kita tinggal masukkan, yaitu 640 liter dibagi dengan 8 liter per menit, yang hasilnya adalah 80 menit, karena waktu ini tadi menggunakan satuannya adalah menit. Ini menit, satuannya adalah menit. Jadi hasilnya adalah 80 menit. Jadi bak itu nanti akan bisa terisi penuh dalam waktu 80 menit. Ya, gampang sekali ya ternyata cara penyelesaiannya. Ini teman-teman harus memahami betul, jangan sampai keliru. Kalau nanti ada satuan yang berbeda, maka disamakan satuannya. Kalau dia pakainya liter, ya harus dibuat liter. Kalau dia pakainya satuannya kiloliter, dibuat kiloliter. Kalau satuannya cc, dibuat cc, kayak gitu ya. Jadi beda-beda ini, satuannya beda-beda. Kalau satuannya itu meter, meter kubik, dibuat meter kubik. Kalau ini nanti yang waktu satuannya itu menit, dibuat menit. Kemudian kalau satuannya ternyata detik, berarti disamakan ke detik, dan seterusnya. Nah, ini dilihat ya, 1 jam 20 menit, 80 menit itu sama dengan 1 jam 20 menit. Karena 1 jamnya adalah 60 menit. 1 jam 60 menit, jadi lebihnya 20 menit. Oke, ini adalah untuk materi dari debit. Jadi materi debit sangat simpel, sangat mudah sekali. Yang penting ini tadi, kalau teman-teman dari awal sudah menguasai konsepnya, ya kan, apalagi untuk prasyaratnya sudah dikuasai dengan baik, saya yakin teman-teman di sini dapat mengerjakan untuk materi debit ini dengan mudah, ya kan. Materi prasyarat ini yaitu volume dan waktu. Kalau volume dan waktu ini sudah dikuasai dengan baik, ya kan, pasti teman-teman tidak akan merasa kesusahan. Ini saya perlihatkan lagi, ya kan, untuk volumenya, untuk materi prasyaratnya ya, dari volume. Oke, biar teman-teman tahu aja, makin ingat makin bisa. Rumus volume tadi, kalau tadi dicontohkan kan bak, ya kan, baknya dia bentuknya adalah balok kayak gini. Balok itu yang ini, yang bawah. Kalau yang atas ini namanya adalah kubus. Kalau kubus itu sisinya sama, sisi kali sisi kali sisi, dia sama rumusnya. Kemudian nih, kalau balok itu ada panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi. Ini harus diketahui. Karena nanti di soal itu kalau volume itu tidak langsung jadi volumenya sekian, tapi ukuran ya, ukuran dari bak atau ukuran dari suatu tempat itu nanti disuruh untuk mencari berapa volumenya. Nah, kayak gitu. Volume itu nanti satuannya adalah kubik. Satuan volume adalah kubik pangkat 3. Nah, ini
gampang ya. Kemudian kita bisa lihat lagi ya, untuk tangga satuan ini juga harus dipahami. Bentar. Oke, kita masuk yang ke tangga satuan yang sudah saya jelaskan tadi ya kan. Turun-turunnya, kemudian apa yang sama di situ untuk meter kubiknya. Nah, ini dilihat lagi biar lebih paham. Tangga satuan volume tadi kan dicontoh soal keluar itu kan, dicontoh soal. Nah, ini kalau meter itu sama dengan kiloliter kalau meter kubik. Kalau tadi kan dari sentimeter, kalau sentimeter kubik itu sama dengan mili atau sama dengan cc. Tadi di soal juga keluar cc gitu kan, di soal juga udah keluar cc. Kalau desimeter itu sama dengan liter. Maka tadi itu kan, tadi kan dari meter ya kan, dari meter itu dia harus dirubah ke desi. Dari kiloliter dia dirubah ke liter. Atau tadi dari sentimeter dibuat ke desimeter. Ya, dari desimeter ke dari sentimeter ke desimeter. Kalau tadi kan kalau nggak salah 640 cm kubik gitu kan. Bukan 640.000 cm kubik itu sama dengan 640.000 mililiter atau sama dengan cc. Karena tadi pakainya liter berarti mililiter, maka harus dibuat ke liter karena tadi satuannya adalah liter. Maka harus dinaikkan 1 atau dibuat ke desimeter. Karena desimeter kubik itu sama dengan liter. Kalau dia naik 1 berarti dia dibagi 1000. Kalau tadi 640.000, kalau dibagi 1000 maka 03 dicoret, hilang, 03 nya hilang. Jadi tinggal 640 desimeter kubik atau sama dengan 640 liter. Nah, itu ya. Maka harus bisa memahami ini semua teman-teman. Ini bisa dihafalkan, gampang sekali kalau menghafalkan. KM, HM, DAM, MDM, CM, MM. Nah, MKL, DML, CM, ML atau CC. Nah, kayak gini. Cara menghafalkannya sangat mudah sekali. Kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik sama dengan kiloliter, desimeter kubik sama dengan liter, sentimeter kubik sama dengan mililiter ataupun cc, kemudian milimeter kubik. Oke. Setelah paham, hafal, ini bisa diganti, ya. Belakang ini kan dia pakainya meter dan seterusnya. Dia ini bisa pakainya liter, dia bisa pakainya liter. Ya. Kiloliter, liter, mililiter. Kalau liter sudah sampai sini, sampai mililiter ya kan. Oke. Saya yakin udah paham semua ini teman-teman. Kemudian yang waktu ini, oke ya, bentar. Waktu harus paham menit, detik, jam. Kalau waktu harus paham menit, detik, jam. Nah, 1 menit itu sama dengan 60 detik, ya kan? Kalau 1 jam itu sama dengan 60 menit.
Kalau 1 jam itu sama dengan 3600 detik. Atau 1 detik itu sama dengan 1/60 menit. 1 detik 1/3600 jam. Dan 1 menit sama dengan 1/60 jam. Udah, hanya seperti ini. Ini adalah materi prasyaratnya. Ini tinggal dari teman-teman ini lebih memahami lagi dari soal-soal yang sudah dicontohkan di sini, ya kan, soal-soal yang sudah dicontohkan, baik itu nanti mencari volume, mencari debit, mencari waktu, tinggal terus dilatih aja, dilatih. Nanti teman-teman silakan membuka bukunya, buku modul berkaitan dengan debit, kemudian untuk latihan-latihan yang ada di buku itu bisa dikerjakan untuk lebih memahami apa itu debit, gitu kan, bagaimana cara menghitungnya. Itu nanti bisa dilihat di buku modul untuk bab kedua, ya, berkaitan dengan untuk bab yang ketiga, kalau salah, ketiga berkaitan dengan debit, ya kan. Kalau yang kedua kemarin udah berkaitan dengan KPK dan yang KPK dan FEB, dan yang kali ini adalah dengan debit. Ini ya, ini contoh-contoh soalnya tadi. Saya yakin dari contoh-contoh soal ini udah jelas sekali. Kalau nanti teman-teman masih ada pertanyaan, masih kesusahan dengan materi ini, teman-teman nanti bisa bertanya, bisa cara langsung SMS saya ataupun bisa melalui media chat di FB. Oke. Jadi untuk materi kesempatan malam hari ini kita sudah selesai. Untuk minggu depan kita akan lanjutkan ke materi yang berikutnya, karena kita mengejar untuk UN-nya, ya, ujian nasional, dan ini UTS. Insya Allah saya kasih 1 materi lagi, kemudian minggu depannya kita akan melaksanakan UTS, ujian tengah semesternya. Oke, biar sama dengan teman-temannya. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang malam hari ini memang tidak dapat hadir karena kesibukan masing-masing, nanti bisa memutar recordingnya. Oke. Untuk malam hari ini saya cukupkan. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kata. Ini kata.